Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan, tuan-tuan semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini, hari yang ke-25 Ramadan, dan pada hari ini kita akan buat renungan yang ke-25. Dan pada juz yang ke-25 ini, Ustazah akan memilihkan surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-27. Ya. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-27. Sudah semua? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sekali lagi. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Maksudnya, dan seandainya Allah itu meluaskan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan bertindak melampau, akan bertindak aniaya, akan bertindak kezaliman di atas permukaan bumi ini. Akan tetapi Allah menurunkan rizki untuk mereka yang Dia kehendaki mengikut kadar dan ketentuan yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya Allah itu terhadap hamba-hambanya adalah maha mengetahui dengan detail serta maha melihat. Khabiram basira. Oke. Jadi ayat ini membincangkan tentang kehidupan manusia yang seandainya mereka itu dikayakan semuanya, maka tentu mereka akan bertindak melampau. Karena itu menjadi kebijaksanaan Allah, Allah menetapkan rizki kepada hamba-hambanya itu mengikut kadar dan ketentuan yang telah ditetapkan olehnya. Ya, karena sesungguhnya apapun yang ditetapkan Allah untuk hamba-hambanya itu adalah berasaskan pada pengetahuannya, sama ada pengetahuan tentang masa hadapan manusia itu sendiri, atau pengetahuan tentang apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hambanya itu sendiri. Baik, puan-puan, tuan-tuan, hari ini insya Allah kita akan kupas satu ayat ini, ya, mengikut perspektif 3 mufassir, yaitu satu Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim,
Kemudian yang kedua, Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Muntaqa Tafsir Ibn Al-Qayyim. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini kita akan bahagikan menjadi 3 potongan. Yang pertama adalah walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Satu bahagian. Walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Bahagian yang kedua, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Bahagian yang ketiga. Masing-masing bahagian ini kita akan mengambil pandangan para mufassir yang telah Ustazah sebutkan tadi. Walau basatallahu, seandainya Allah itu meluaskan. Apa yang diluaskan itu? Ar-rizqa, yaitu rizki. Apakah rizki itu? Sesuatu yang dapat memberi manfaat pada diri seseorang, terkait manfaat jasadnya ataupun manfaat ruhnya, itu adalah rizki secara umum. Tapi konteks di sini adalah rizki yang bersifat duniawi. Ya. Seandainya ya Allah meluaskan rizki duniawi itu kepada hamba-hambanya, apa jadi? La baghaw fil ardi, mereka akan saling bertindak melampau. Mereka akan saling bertindak melampau. Al-baghyu, ya, dalam tafsir itu memiliki makna az-zulmu wal udwan, ya, az-zulmu wal udwan, yaitu tindak kezaliman, tindak permusuhan ataupun tindak penganiayaan. Oke, coba perhatikan premis ini baik-baik. Kalau seandainya Allah menjadikan semua hamba-hambanya itu luas rizkinya, tentu mereka akan bertindak melampau atau bertindak aniaya. Oke. Alhamdulillah, Allah berfirman di sini menggunakan kata lau. Lau itu satu andaian. Jika ada satu andaian, ya, secara akliyah, kita akan menangkap adanya fakta di sebalik itu. Misalnya kalau kita katakan, andai je aku kenyang, faktanya aku lapar. Andai je manusia itu semua kaya, faktanya manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Maka sesiapa yang memaksakan semua manusia itu boleh kaya, itu menyelisih fakta, maka pernyataannya itu tidak benar. Ya, kalau semua orang boleh kaya, sementara fakta menunjukkan tidak semua orang itu kaya, maka itu ungkapan yang perlu dikritik dan itu bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Karena Allah setelah mengandaikan, andai kata semua itu kaya, maka faktanya tidak ada semua orang itu boleh kaya semua sama rata. So itu akan menafikan Allah Al-Mubdi yang menciptakan manusia itu pelbagai, bukan cuma bau yang pelbagai, bentuk yang pelbagai, bahkan rizki pun akan dipelbagaikan supaya berlaku keseimbangan dalam hidup. Ya. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau ada Al-Quran andaian, dalam Quran itu ada kata lau, itu akan ada fakta di sebalik. Jadi faktanya manusia diberikan oleh Allah rizki itu mengikut kadar, mengikut ilmunya Allah, mana yang layak diberi, mana yang layak ditarik. Karena tindakan Allah itu bukan tindakan sekali, yaitu memberi al-mu'ti saja. Orang yang mengatakan semua orang boleh kaya, itu tak faham kalau Allah itu adalah al-mani'. Allah juga boleh menghalang. Ada orang yang sudah bekerja bertungkus lumus, tak dapat rizki. Bila tak dapat rizki, disalahkan pula dia. Ada orang yang tak bekerja, dapat rizki, tapi tak disalahkan itu, benda itu. Nah, ini tidak menepati fakta, so kebenaran itu dapat diukur melalui 4 perkara. 1, melalui nas Quran.
Tengok nas Quran telah menyelisihi perkataan orang semasa. Semua orang boleh kaya, boleh kaya. Semua orang boleh kaya, menyelisih Al-Quran. Yang kedua, ya, nas Quran dan sunnah. Yang kedua, tidak menyelisihi fitrah yang lurus. Yang ketiga, tidak menyelisihi akal yang sehat. Dan yang keempat, tidak menyelisihi fakta yang objektif. Secara fakta ini menyelisihi, orang berkata semua orang boleh kaya, sehingga menciptakan satu ilusi kekayaan di sebalik kemiskinan. Dan yang kedua, bertentangan dengan nas Al-Quran. Jadi kita kalau kembali pada Quran akan mengubah persepsi kita. Karena persepsi kita itu pertama kali dibangun oleh syahwat kita, dibangun oleh tabiat kita. Maka Quran diturunkan untuk pandu kita. Quran akan mengubah persepsi kita. Ketika manusia sudah diubah persepsinya oleh Al-Quran, dia akan bertindak kritis terhadap apapun perkataan manusia yang akan memisongkan hakikat manusia yang lain. Baik, puan-puan, tuan-tuan, di sini saya akan nukilkan pandangannya Al-Imam Ibn Katsir. Al-Imam Ibn Katsir memberikan satu formula, memberikan satu konsep yang jelas tentang kehidupan yang baik itu apa. Tentunya puan-puan, tuan-tuan menginginkan kan kehidupan yang baik. Namun pernah tak kita mengonsepkan tentang hakikat kehidupan yang baik itu yang bagaimana? Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim menyebutkan bahwa khairul aish ma la yulhika wa ma la yutghik. Sebaik-baik kehidupan itu adalah kehidupan yang tidak membuat kamu lalai dan yang tidak membuat kamu melampau. Itu sebaik-baik kehidupan. Ya. Pertanyaannya adalah, apa sebetulnya yang boleh membuat manusia itu lalai? Apa sebetulnya yang membuat manusia itu melampau? Melampau itu kesan yang puncaknya daripada kelalaian. Dan kelalaian itu maknanya adalah sibuk dengan satu hiburan, sehingga hiburan itu boleh membuatnya lupa akan tanggung jawab dia yang sebenar di atas permukaan bumi itu, yaitu mengingati Allah. Oke, jadi kalau konsep kehidupan yang baik itu adalah mala yulhik wa mala yutghik, sesuatu yang tidak melalaikan Anda dan yang tidak membuat Anda melampaui adalah kehidupan yang baik. Pertanyaannya, sesuatu apakah yang boleh membuat manusia itu lalai? Al-Quran menjawab dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. Ya, berbanyak-banyakan, bermegah-megahan dalam harta benda di dunia ini boleh melalaikan kamu. Bila akhir kelalaian itu, hatta zurtumul maqabir, sampai manusia itu masuk ke dalam kubur. Sebab anak Adam ini kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan mencari labtaghaw, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dibagi ketiga pun akan cari yang keempat dan seterusnya sampai dia dimasukkan ke dalam tanah. Itu hadis Nabi SAW. Ketika banyaknya harta benda itu, kekayaan itu boleh melalaikan, kesannya orang yang kaya itu akan hidup melampau. Yutghik tadi itu. Membuat Anda melampau. So Al-Quran ini, surah Asy-Syura ayat 27 ini menjelaskan sesuatu yang membuat manusia melampau itu adalah ibsatur rizq. Luasnya, terbukanya pintu-pintu rizki. Maksudnya rizki itu melimpah, rizki dunia itu melimpah. Jadi cantik hubungan antara surah At-Takatsur dengan surah Asy-Syura. Kalau surah At-Takatsur menjelaskan berbanyak-banyakan dalam urusan harta benda boleh melalaikan. Di sini banyaknya rizki boleh melampau, boleh berbuat aniaya. So apa hubungan lalai itu dengan tindakan menganiaya, tindakan melampau? Tindakan manusia melampau itu disebabkan karena dia sudah lalai dengan mengingati Allah. Dan kelalaian itu puncanya karena kasratul amwal, kasratul aulad. Ya, banyaknya harta, banyaknya anak, itu yang membuat manusia menjadi baghiyun. Ya, menjadi melampau atau menjadi berbuat aniaya. Saya teringat hadis Nabi SAW, dan hadis ini pun disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir
dan saya takhrij, memang hadisnya pun sahih, ya, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merisaukan tentang kehidupan kita. Puan-puan, tuan-tuan tahu tak apa yang dirisaukan Nabi ke atas kita? Akhwafu ma akhafu alaikum ma yukhrijukumullahu min zahratid dunya. Sesuatu yang paling akhwafu ma akhaf, sesuatu yang paling aku takutkan dari sekian banyak ketakutanku ke atas kalian semua adalah tatkala Allah itu membukakan bunga-bunga dunia itu ke atas kalian. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah takut? Dibukanya dunia, ya, keindahannya, perhiasannya, kekayaannya, itu akan membuat tindakan baghiyun. Jadi perempuan, sekarang kita belajar tentang hikmah kenapa semua orang yang berusaha ingin kaya tak dikayakan oleh Allah. Kalau semua orang berusaha untuk kaya dan semua dikayakan oleh Allah, la baghaw, dunia akan rusak. Faktanya sekarang dunia tak rusak, masih seimbang, sebab ada balancing antara yang kaya dengan yang miskin. Ada keseimbangan antara golongan yang kaya, yang dikayakan Allah, dengan golongan yang miskin, yang dihalang oleh Allah untuk diberikan rizki. Dan kalau Allah itu memberi, dalam masa yang sama dia juga menarik, itu bentuk kuasa. Tapi kalau Allah tidak akan cuma memberi, tidak boleh menarik, itu namanya Allah tak berkuasa. Oke. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dari sini pun saya mengambil pandangan Al-Imam Ibn Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Mengapa, ya, kata saya buat soalan, tapi jawabannya dalam kitab tafsir tersebut. Mengapa kalau semua hamba itu diperkayakan menjadi berlampau, menjadi bertindak aniaya? Mengapa? Kata Al-Imam Ibn Ashur, kekayaan itu jika sampai pada manusia yang pada jiwa manusia itu ada kepicikan, ada kebusukan, ada kejahatan, tentu kekayaan itu akan membuka potensi manusia untuk menyalahgunakan nikmat tersebut. Lalu apa jadinya jika semua orang dikayakan, sementara jiwa-jiwa mereka tidak semuanya beriman? Apa yang berlaku? Yang berlaku adalah potensi kehancuran, potensi kerosakan, al-ifsad berlaku di atas muka bumi ini lebih teruk daripada apa yang berlaku sekarang. Ya. Madhannatul batar, ya, kata Al-Imam Ibn Ashur. Jadi kekayaan bila dibuka oleh Allah kepada semua golongan manusia itu menjadi potensi berlakunya al-batar, kesombongan, berlakunya penyalahgunaan nikmat. Oke. Baik, perempuan, tuan-tuan, saya tidak menafikan ada orang yang mungkin diperkayakan Allah ketika naik kendaraan yang mewah itu boleh tawaduk. Tetapi saya nukil sekejap apa yang berlaku pada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu an. Ketika beliau menjabat sebagai seorang Amirul Mukminin dan hendak pergi ke Syam, ya, melakukan diplomasi politik di sana, apa yang berlaku adalah Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu diberikan seekor tunggangan kuda yang istimewa, yang mewah. Ketika naik, kata dia, dalam hati saya ada syuur, ada rasa hebat, rasa tinggi, rasa mewah, rasa hebatlah begitu. Maka Amirul Mukminin memilih untuk turun dari kendaraan itu dan memilih menunggang keldai. Kadang saya berpikir, siapa kita yang kadang-kadang kita mengatakan, oh saya okey je, naik Ferrari ni tak ada apa. Kalau naik Ferrari tak ada apa, ya artinya orang miskin pun sama aja dengan orang kaya kan. Bermakna orang miskin kalau jalan kaki pun
Tak ada apa, biasa. Seperti mana orang kaya naik kereta, tak ada apa. Kereta yang mewah. Tapi faktanya yang berlaku pada diri Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, dia tak sanggup menunggang kuda istimewa itu. Sebab ada perasaan lebih pada dirinya. Dia terus turun. Nah, ini saya contohkan sifat bagau itu muncul lantaran dia lebih ketika lebih dia boleh bertindak aneh kepada golongan yang miskin, golongan yang di bawah. Jadi macam Korun memaksakan ya pengikutnya agar mengakui kekayaan dia. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita boleh buat soalan-soalan pada satu premis itu, satu potongan ayat itu, ya. Mengapa Allah tidak menjadikan semua orang kaya, semua akan melampau? Mengapa kalau ada kekayaan, manusia jadi melampau? Itu tadi, ada potensi untuk berlaku aniaya. Karena jiwa manusia itu tidak sama, ada nafsan khabithan. Ada jiwa yang picik, yang licik, yang kotor. Ya, dan itu terdapati sekarang. Ya, tak sedikit, ramai juga lah orang-orang yang Allah berikan, bukakan kekayaan, namun dia malah bertindak aniaya, bertindak melampau. Bahkan tiap-tiap negara yang dikatakan negara maju, yang punya kekayaan pun kadang menekan negara-negara miskin. Itu bentuk pelampauan disebabkan karena negara itu maju bukan dari segi peradabannya, peradaban yang kita maksud peradaban akhlak, tapi dari segi peradaban sains, teknologi, mananya bumi telah dibukakan oleh Allah kepadanya. Maka berlaku pendaraan kepada Syria, kepada Kashmir, kepada Afrika dan lain sebagainya. Baik, puan-puan, tuan-tuan, saya tak boleh nak bayangkan seandainya tiap negara itu kaya semuanya, maju semuanya, apa yang berlaku. Ya, kiamat sudahlah. Lalu ketika Allah membuat satu andaian dalam firman-Nya ini, kita akan berpikir menggunakan logik kita, apa fakta? Ya, apa fakta? So, kalau ada sesuatu yang bersifat fiktif, maksudnya sesuatu yang tidak bersifat real, akan ada yang fakta. Yang fakta adalah walakin yunazzilullahu biqadarim ma yasha. Perhatikan premis ini puan-puan, inilah fakta kita hari ini. Fakta yang sering diabaikan oleh orang-orang yang ingin kaya. Dan menyamakan semua orang boleh kaya macam dia. Fakta yang kadang-kadang diabaikan juga oleh orang-orang yang mengejar hafalan Quran. Seolah semua orang boleh disuruh hafal Quran dalam tempo masa yang sama. Semua boleh kaya bersama-sama. Orang boleh hafal Quran bersama-sama. Orang boleh punya anak banyak sama-sama. Apa Allah kata? Walakin yunazzilullahu biqadarin. Akan tetapi Allah menurunkan. Terkait dengan rizki, Allah mengatakan yunazzil, ya, karena dia terkait dengan Allah di atas yang akan menurunkan dan padanya itu ada manfaat. Kata al-inzal dalam Quran itu, dia akan terkait dengan sesuatu yang memberi manfaat. Ya, jika hujan, anzalallahu minas sama'i ma'an. Ketika Quran diturunkan, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Ketika terkait dengan rizki yang disempitkan tertentu, itu Allah menggunakan yunazil. Maknanya akan ada kebaikan ketika seseorang diberi kekayaan oleh Allah, satunya lagi dihalang oleh Allah, nanti yang dihalang diberi oleh Allah, yang diberi dihalang oleh Allah, itu kata yunazil, ada berkat, ada kebaikan di situ. Makanya kalau hujan menggunakan kata anzala itu ada rahmat. Tetapi kalau hujan itu berbentuk azab, maka Allah menggunakan wa amtarna alaihim hijaratam min sijil. Kata amtara. Puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Baik, di sini kita akan bertanya. Apa letak kebaikan manusia itu diberi kekayaan dan kadang disempitkan kekayaannya? Ada yang sudah bekerja keras, bertungkus, lumus, tetap juga tak kaya-kaya. Ada yang kerja simple, santai, tapi kaya. Mengapa tak semua orang jadi kaya aja? Okay. Mengapa ada kepelbagian itu? Di sinilah saya menukil pandangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam mentaqat tafsirnya Ibnu Qayyim. Kata beliau, sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu adalah memiliki sumber. Dan sumbernya itu berasal daripada perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu ada dua. Allah al-mu'ti, Allah al-mani'. Maksudnya kebaikan, keburukan yang dilakukan, yang diperbuat oleh manusia atas ikhtiar manusia itu tidak lebih, tidak kurang karena merujuk kepada perbuatannya Allah.
Allah punya perbuatan, dari perbuatan itulah kita boleh tentukan namanya, ya. Tapi tak semua perbuatan Allah mesti satu nama, kadang banyak perbuatan satu nama juga. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa Allah itu bertindak memberi, maka Allah disebut Al-Mu'ti. Al-Mu'ti. Allah juga bertindak menghalang, ya, menahan, mencegah, maka Allah disebut Al-Mani'. Allah Al-Mu'ti yu'ti bil ita'. Allah memberi dengan pemberian. Allah Al-Man'u yamna' minal ata'. Dia akan menghalang daripada pemberi. So ini ada memberi, menarik, itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Kalau memberi sahaja, kata An-Nabulsi, Allah membazir. Kalau Allah menarik saja, itu namanya Allah bakhil. Supaya tidak membazir dan tak bakhil, Allah memberi, menarik. Kalau yang diberi dunia, ada benda spiritual yang ditarik. Itu yang bahayanya. Kalau ada benda spiritual yang diberi, ada duniawi yang akan ditarik. Masya Allah. Dan itu katanya siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik. Selanjutnya, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan lagi bahwa manusia terkait dengan dua sifat Allah, terkait dengan dua perbuatan Allah, terkait dengan dua nama Allah tadi itu memiliki bahagian, ya, untuk apa? Satu, bersyukur ketika Allah Al-Mu'ti memberikan pemberiannya kepada manusia. Bersyukur. Dan merasa fakir seandainya ketika Allah itu menghalang atau menarik, ya, rizki pada diri seorang hamba. Jadi apa yang dimaukan oleh Allah, ya, menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, melalui firman-Nya, wa yunazzilu biqadari ma yasha, supaya manusia di atas permukaan bumi ini hidup dalam kesyukuran ketika diberi dan hidup dalam perasaan serba fakir di hadapan Allah ketika dihalang. Baik, puan-puan, mungkin kita ingat ya di sini, kita sangka dengan persepsi kita sebelum tahu Al-Quran, ya, sebelum tahu hadis Nabi. Ketika Allah memberi kita pemberian lalu kita bersyukur, itu maknanya kita kaya, begitu kan? Iya kan? Lalu ketika Allah menarik bahagian dari kita atau menghalang sesuatu untuk kita dapatkan, itu bermakna kita miskin, begitu kan? Mungkin begitulah maknanya secara zahir kan? Tidak, puan-puan. Dua-duanya digelar sebagai orang kaya. Karena itu Allah menyebutkan dalam surah apa itu? Surah An-Najm kan? Ya. Pasangan-pasangan itu. Ada lafaz yang berpasang-pasangan itu. Allah tidak menyebutkan lawannya kaya itu adalah miskin. Tetapi Allah menyebutkan kekayaan dan kecukupan. Kan? Kekayaan dan kecukupan. Maknanya orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan ataupun rizki ketika bersyukur, itu kekayaan, ya. Kaya maksudnya. Ketika Allah miskinkan seseorang, Allah halang seseorang itu mendapatkan rizki, walaupun dikatakan dia sebagai orang miskin secara zahir, Allah tak kata dia miskin, tetapi dia adalah orang yang cukup. Mengapa cukup? Sebab yang namanya kekayaan dalam perspektif Quran dan Sunnah itu berbeza dengan kekayaan dalam perspektif manusia yang tidak berlandaskan Quran dan Sunnah. Oke. Ustazah akan bagikan dalilnya bahwa ketika orang itu merasa fakir tatkala Allah Al-Mani menghalang rizki pada hambanya, maka orang ini yang merasa fakir di hadapan Allah, dialah orang yang cukup, orang yang ghina. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid juga mengatakan, kekayaan itu ketika seorang hamba merasa fakir di hadapan kekayaan Allah. Dan kemiskinan itu ketika seorang merasa cukup kaya dengan dirinya dan berlepas daripada Allah. Dan ini terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin hadis ini boleh kita masukkan dalam qiyam kita, doa kita, karena dia sejenis permohonan. Ada as'aluk, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Tuhannya, dan kita contoh beliau doa ini. Allahumma inni as'alukal huda
wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, ketakwaan, kesucian, petunjuk dulu, al-huda, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Kalau terjemahnya kekayaan. Apakah makna kekayaan itu? Dalam syarhul hadisnya disebutkan, kekayaan itu adalah ketika Anda merasa fakir di hadapan kekayaan Allah. Jadi al-ghina yang orang sering terjemahkan secara literally, aku mohon kekayaan, ya, aku mohon kekayaan, itu dianggap Nabi itu minta dikayakan harta benda. Sehingga ada yang mengatakan Nabi itu bukan orang miskin, dia kaya. Subhanallah. Kalau kita baca sejarah Nabi, Nabi juga pernah 3 hari tidak makan. Ya. Kesilapan kita dalam mempersepsikan tentang itu membuat kita seolah-olah melihat perkataan Nabi itu saling bercanggah. Apalagi kalau dihadapkan dengan hadis yang lainnya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratul masakin. Itu dianggap sebagai hadis yang bertentangan sehingga berlaku pentakwilan yang pelbagai bahkan diingkari. Ya, Nabi di sini hadis ini minta kekayaan, pas itu di sini minta dimiskinkan. Takkan ini clash? Miskin dengan ghina, coba kita fahami ikut persepsi Al-Quran dan Sunnah dan ikut persepsi para syurah hadis, para pensyarah hadis. Ya, jadi al-ghina yang diterjemahkan kaya itu maknanya adalah merasa fakir di hadapan kekayaan Allah. Dan tidak merasa perlu dengan apa yang ada di sisi manusia. Dia akan selalu mohonkan dulu kepada Allah, lalu Allah akan membukakan hati manusia mana yang akan beri pertolongan ke dia. Jadi kita ini kadang-kadang tidak merasa cukup hanya kepada Allah, kita terus direct ke manusia. Coba kalau kita mohon kepada Allah, Allah akan bukakan manusia mana yang akan beri pertolongan kita. Itu maknanya kita fakir di hadapan Allah, bermakna kita itu sebetulnya kaya. Karena kita tengah berhubung dengan zat yang maha kaya, jadilah kaya kita. Andai kata makna kaya, ghina itu adalah seperti ini dalam tafsiran hari ini, semua orang tidak berebut untuk kayakan harta benda sampai sanggup menggadaikan harta bendanya untuk kaya cepat. Dan ketika tak kaya cepat, dapat marah-marah juga. Ya. Dan akhirnya pesimis, putus asa, murung, depres, stres, dan akhirnya bunuh diri. Ya, karena tidak paham konsep Al-Quran. Kita dijadikan oleh Allah dengan kepelbagaian ada kaya, ada miskin. Anda mungkin pernah merasakan bekerja keras tak dapat rezeki kan? Nah, itu supaya kita itu diajak oleh Allah merasa fakir. Merasa fakir itu adalah keikhlasan. Fakirnya bukan pada manusia, tapi fakirnya itu hanya kepada Allah. Ini yang Allah nak. Inilah hikmahnya. Di samping itu ketika Allah al-man'u yang menghalang hambanya mendapatkan rizki, sesungguhnya Allah mengajaknya agar hamba ini tidak disibukkan oleh banyaknya harta benda. Karena dunia ini disifati oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Hidup dunia ini adalah persaingan, ingin memperbanyakkan harta benda supaya boleh berbangga-bangga. Dengan kebanggaan itu akhirnya timbul kelalaian. Maka Allah melarang kebanggaan dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-22. Ya, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ketika seseorang itu dihalang Allah mendapatkan rizki, jangan putus asa. Kalau jangan putus asa, tetap optimis. Optimisnya kita ambil hikmahnya untuk meraih kekayaan spiritual. Ketika diberi oleh Allah kekayaan itu, la tafrahu, jangan berbangga. Ini sebetulnya cara kita merespon tindakan Allah al-man'u al-mu'ti. Al-man'u al-mu'ti. Memberi, menarik. Supaya apa? Ketika ditarik, kita optimis dengan bergantung al-iftikar ilallah.
Ketika Allah mengatakan dalam surah Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Kalau Allah katakan kita fakir, tapi kita tak merasa fakir, kita menyelisih Al-Quran. Kalau Allah ciptakan kita itu fakir dan kita merasa fakir, kita mengisi isi Quran itu, kita mengisi firman Allah. Dan tidakkah kita mau disebut oleh Quran itu? Quran itu bukan menyebut orang terdahulu, tapi bila kita boleh baca posisi kita masuk di situ juga. Contoh ketika saya misalnya merasa fakir di hadapan Allah, satu ketika anak saya membaca surah Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Oh, Umi masuk ke situlah yang kau sebut. Sebab apa? Umi sudah merasa fakir di hadapan Allah ketika Allah Al-Mani menghalang Umi untuk mendapatkan sesuatu yang Umi harapkan. Perempuan, tuan-tuan, indahnya aturan Allah. Sungguh indah. Dan keindahan itu akan dirosak oleh manusia dengan kejahilan dirinya yang tidak pernah sadar bahwa dirinya dilahirkan oleh ibunya itu dalam keadaan jahil jika tidak kembali kepada sumber ilmu yang sebenarnya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Saya tersenyum ketika saya menghadirkan rakan-rakan yang lain yang berusaha untuk jadi orang kaya tapi tak kaya-kaya juga. Saya tersenyum semoga mereka yang mendengarkan kuliah Ustazah hari ini mendapatkan satu spirit ruh baru. Oh, rupanya sekian lama aku bertungkus lumus Allah tak menjadikannya itu, tak jadi itu. Supaya Allah mendidik saya untuk iftiqar, rasa fakir. Dan ketika saya merasa fakir, itulah hakikat al-ghina, kekayaan. Jadi perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hadis tadi tidak clash. Tidak clash. Apabila kita memahami dengan baik, dengan persepsi persepsi yang telah dikemukakan oleh para pensyarah hadis, bahwa ghina yang dimohonkan oleh Nabi adalah kekayaan jiwanya, ya, dengan menyembelih ketamakan dunia dan hanya merasa fakir di hadapan Allah. Dan minta dihidupkan dalam keadaan miskin itu, sifat orang-orang miskin adalah tawadhu. Mengapa? Tak ada sesuatu yang dibanggakan. Al-Imam As-Sa'rani menyebutkan dalam 40 kunci tangga menuju surga itu, beliau menyebut begini. Ketika manusia dibuat oleh Allah miskin, tidak ada alasan baginya untuk sombong atau untuk angkuh. Karena motif yang membuat orang sombong, bangga, angkuh itu adalah kekayaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika dia miskin tapi sombong. Dia lebih dibenci daripada orang yang kaya tapi sombong. Orang yang kaya dan sombong dibenci juga perempuan. Bukan tidak, dibenci juga. Tapi yang lebih dibenci adalah miskin. Karena motif untuk sombong itu tidak ada, tapi berlaku juga. Kenapa? Baik, perempuan, tuan-tuan. Ketika orang dibuat miskin itu, kata An-Nabulsi, hakikatnya Allah hendak memasukkan kenikmatan untuk mendekat kepada Allah melalui kemiskinan itu. Nah, itu yang Rasulullah ahyini miskinan. Hidup dalam ketawaduan. Itu spirit kemiskinan. Hidup dalam ingatan terhadap Allah karena tidak ada kekayaan yang melalaikannya. Saya boleh bayangkan diri saya, perempuan. Diri saya. Ya. Memiliki rumah besar, cantik. Ada perabotnya. Bila berdebu, taklah cantik kan? Perabot yang cantik bila tak dibersihkan, akhirnya hidup membersihkan. Bila memiliki kereta Ferrari misalnya, atau kereta yang hebat-hebat lah misalnya, lalu dibiarkan berdebu dan tidak ada, mungkin akan pergi pergi ke car wash. Jadi sibuk untuk mengurus perkara itu saja pada akhirnya. So, kita tak minta dimiskinkan, tetapi Allah tahu. Karena itulah Allah mengatakan, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Perempuan, tuan-tuan, yang tak kaya-kaya juga sekarang hari ini, akan tersenyum apabila melihat bagaimana Allah menyentuh hati kita. Wahai manusia, tidakkah engkau sadar ketika aku halang engkau untuk mendapatkan rizki, sungguh aku ini khabir atas ehwal kamu. Sungguh aku ini basir atas ehwal kamu. Ibnu Ashur membezakan antara khabir dengan basir. Kalau khabir itu pengetahuan Allah tentang masa depan manusia, kalau basir itu pengetahuan Allah terhadap keadaan manusia hari ini, sekarang. Jadi Allah itu ketika menyempitkan rizki, meluaskan rizki, Allah itu tahu mana yang terbaik untuk hambanya jangka yang ke hadapan, berasaskan pengetahuan yang di
didapatkan pada hari sekarang. Tetapi ini bukan bermakna ilmu Allah itu baru. Allah punya ilmu bersama dengan zatnya. Keilmuannya itu melekat pada zatnya sejak azali. Dan pengetahuan Allah terhadap hambanya itu sudah mendahului sebelum hamba diciptakan. So, apa yang diketahui oleh Allah itu takkan lari daripada apa yang diketahui oleh Allah sekarang. Itulah ilmu Allah, tidak pernah berubah. Hebatnya ilmu Allah. Ya, karena ilmunya adalah bersifat azali bersamaan dengan zatnya. Misalnya, kita bekerja, tidak juga mendapatkan hasil yang cukup. Ramadan ini lagi, sudah bertungkus lumus, desain model macam-macam. Ya, Allah Al-Man, Allah menghalang, rupanya ada COVID misalnya. Kita yang beriman kepada Allah, Allah khabir basir, kita tidak akan mengadukan masalah kita. Ya, pasal COVID lah jadi begini, kan. Tidak akan berlaku. Menyalahkan keadaan itu akan kembali kepada sebab pencipta keadaan yaitu Allah. Bermakna kita menyalahkan Allah. Dan adakah Allah itu salah? Allah Al-Haq, Allah Maha Benar. Allah khabir. Artinya begini, tidak ada sesuatu itu kebetulan, tidak ada sesuatu itu yang silap, semua diatur ikut Allah punya ilmu. Jadi bahagian kita hari ini yang bekerja bertungkus lumus dapat 10 ringgit, yang tak bertungkus lumus dapat 1000 ringgit misalnya. Allah tahu nasib bahagian kita masing-masing atas ilmunya, bukan tersesat. Patutnya rezeki awak itu rezeki saya lah, yang saya nak awak punya, tak aci lah. Itu adalah ungkapan yang ada unsur kesyirikan. Saya katakan bahwa kebodohan itu sebenarnya menatijakan banyak ungkapan kesyirikan. Ya. Karena itu, orang yang mengenal Allah sebaik-baik pengenalan, hidupnya cuma ada terucap Alhamdulillah. Ya, kata Syekh Al-Badri dalam kitabnya ya, Fiqh Zikir dan Doa, ucapan Alhamdulillah adalah kemuncak makrifat seorang hamba tentang kesempurnaan sifat-sifat Tuhannya. Tapi kalau ada orang yang tak kenal Tuhannya, boleh ucap Alhamdulillah, itu Alhamdulillah tradisi, ritual. Ya, berbeza dengan yang faham tentang sifat-sifat Tuhannya. Baik, puan-puan, tuan-tuan. Mungkin ada juga yang berkata begini. Katanya setiap manusia boleh berubah keadaannya. Selagi manusia itu boleh mengubah keadaannya. Puan-puan, tuan-tuan. Kita ini makhluk. Dan Allah itu Al-Khaliq. Kalau kita mengatakan semua manusia boleh berubah asalkan dia mau mengubah keadaan hidupnya. Berubah dalam hal apa ini sebetulnya? Kalau semua orang boleh kaya, tapi kaya dalam persepsi Quran dan Sunnah, memang boleh. Karena hanya bermodalkan al-iftikar ilallah, merasa perlu pada Allah. Tapi kalau kaya dimaksudkan adalah konteks sekarang, orang punya persepsi sekarang, yaitu kaya harta benda, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Setiap orang yang mengatakan, semua orang boleh kaya, setidak-tidaknya sudah ada unsur kesyirikan, bukan kesyirikan pada ucapan itu, tetapi seolah-olah dia telah menciptakan sekutu bagi Allah, yaitu dirinya sendiri sebagai sekutu Allah. Kenapa? Dia yang menentukan orang itu boleh kaya semuanya. Ya. Yang memperkayakan kita bukan manusia. Yang memperkayakan kita adalah Allah. Dan Allah telah menyebutkan Allah tak kayakan semua manusia. Kalau ada manusia mengatakan semua orang boleh kaya, itu dia telah menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekarang bukan segan, terasa berat nak mengatakan, ayo buat kerja, awak boleh. Terasa berat lisan saya untuk mengucapkan hal yang semacam itu semenjak Allah membimbing saya untuk mengenal tentang kekuasaan yang mutlak cuma di tangan Allah dan kita tak boleh meramal tentang masa hadapan. Jangankan itu, Aisyah ketika sakit ya pada usianya yang sudah tua, datang Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Absyiri, berbahagialah engkau." Apa kata Aisyah? Apa kau kata ini? Bahagia apa ini? Maknanya, tak boleh seseorang bagi cop orang itu bahagia tak bahagia. Tetapi Aisyah mempertanyakan. Dan apa kata Ibnu Abbas? Iya, berbahagia engkau maksudnya hal yang menyekat engkau dengan kekasihmu, yaitu Muhammad SAW yang engkau rindu adalah roh kamu. Ketika roh kamu diambil oleh Allah,
jasad kamu dipendam, kamu boleh berjumpa kekasihmu. Ya. Oke. Perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada satu renungan yang boleh dihadirkan pada pertemuan ini. Renungan itu adalah berbentuk andaian. Andaian karena tak berlaku dan seandainya berlaku itu subhanallah. Renungan saya dalam bentuk andaian. Andai katakan semua manusia khususnya yang beriman ini punya persepsi yang benar ya tentang hidup yang baik, tentu mereka tidak akan berlumba-lumba bersaing-saing untuk jadi kaya dunia. Ya, andai kata manusia hari ini memiliki persepsi yang benar tentang kehidupan yang baik, tentu mereka tidak akan berlumba-lumba bersegera-segera dalam mengejar dunia. Apa persepsi yang baik tentang dunia itu? Ya, Al-Imam Ibnu Katsir tadi menyebutkan kehidupan yang baik adalah kehidupan ketika Anda tidak dilalaikan dari mengingati Allah. Dan apa yang boleh melalaikan kita? Harta benda. Bermakna kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang tidak mengejar harta benda. Alasannya kadang cukup simpel orang ini, tapi berat bagi saya. Kaya untuk bantu umat misalnya. Iya kalau boleh. Setinggi apa iman orang yang mengejar harta itu? Apakah tak kita bina dulu tauhidnya? Bukankah Utsman, bukankah yang lain itu ketika berhijrah ke Madinah, sebelumnya dibina Rasulullah ketika di Mekah? Tauhidnya. Jadi ajaklah manusia bertauhid dulu. Ketika Allah kayakan, dia tahu bagaimana caranya. Allah sendiri membezakan ungkapan-ungkapan dalam Quran terkait dengan dunia dan akhirat. Terkait dengan akhirat, Allah kata apa? Wa idza nudiya ila sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Terhadap zikrullah kita diminta fas'au, bersegera. Tapi kalau berbincang tentang dunia, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Cuma disuruh berjalan sederhana aja tentang dunia ini. Sekarang kita balik. Dunia dulu yang kita kejar. Ya. Sementara Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, surah yang sama, surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Sebetulnya saya nak ambil poin ini, tapi saya tak jadilah. Allah berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, kami akan tambahkan lagi. Maksudnya dibagi akhirat, dunia pun akan dibagi juga. Dunia akan follow. Jadi kita terbalik, kita kejar dunia, nanti ditumpang, nanti akhirat boleh kita ambil. Itu silap, persepsi yang silap. Jangan kejar dunia untuk akhirat. Kejarlah akhirat, dunia akan follow Anda. Karena terkait dengan rizki itu Allah sudah menetapkan. Tidaklah makhluk yang ada di atas permukaan bumi, melainkan Allah sudah siapkan rizkinya. Ya. Makanya jangan heran kalau ada fakta sekarang, orang tak bekerja banyak tapi dapat rizki. Itu maknanya Allah sudah menjamin. Ya. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang ingin mendapatkan, maksudnya menghendaki kehidupan akhirat, maksudnya ya ladang akhirat, Allah akan tambahkan, dunia akan follow. Tapi barang siapa yang menginginkan ladang dunia, nu'ti, kami akan beri dunia itu. Bila beri dunia itu sudah, wa ma fil akhirati min nasib, akhirat dia tak dapat. Jadi perempuan, kita nak kaya dunia itu mulakan dengan kaya akhirat dulu. Itu maksudnya saya. Bukan kita tak mau dunia biar follow kita. Dan kita mau kan diikuti dunia? Mau. Kita bukan mengikuti dunia, kita maunya itu diikuti dunia. Dan cara dunia mengikuti kita ikuti yang di depan, yaitu akhirat. Bila kita ikut akhirat, dunia akan follow kita karena dunia itu laksana bayang-bayang. Kalau dikejar akan membelakangi kita, tak dapat-dapat. Ini persepsi yang terbalik. Persepsi terbalik. Dunia baru atas nama akhirat. Akhirat dulu, dunia follow, baru kita serahkan dunia itu ya
kepada tempat-tempat yang layak untuk kita serahkan misalnya. Kita tasrifkan. Masya Allah. Saya contohkan pada diri anak-anak saya. Menghafal Quran kalau tujuannya jadi hafizul Quran akan dapat gelaran hafizul Quran. Selesai. Menghafal Quran untuk tujuan lulus ujian, yang di Mesir misalnya lulus ujiannya itu adalah 8 juzuk. Ya 8 juzuk itu dapat marka lepas balik ke Mesir, lepas balik dari Mesir, balik ke Malaysia. Ya hilang 8 juz itu karena tujuannya tercapai dunia tadi. Dapat marka E. Sekarang kita perbetulkan diri tuan-tuan. Saya juga memperbetulkan diri juga. Menghafal dekat Mesir, 30 juzuk dihafalkan. Tujuannya apa? Ya tujuannya lulus ujian. Lulus ujian, dapat 100, mumtaz. Balik ke Malaysia, hilang. Jadi mengulang lagi hafalan yang sangkut-sangkut itu lagi. Karena itu saya nasihatkan pada anak saya, kalau dunia yang dikejar Allah segera bagi. Allah bagi, tapi akhirat tak dapat. Kalau nak akhirat, niatkan menghafal karena Allah, ya, menghafal karena untuk mendapatkan apa yang terbaik di sisi Allah. Selagi yang di sisi Allah belum kita dapatkan, selagi itu Allah akan kekalkan kita punya ingatan tentang hafalan kita. Nak hafal tapi syaratnya belikan kereta remote ya. Saya katakan padanya, kereta remote memang akan dapat bersamaan dengan dapatnya kereta remote, hafalan itu akan hilang. Tak apalah hafalannya tak payah pakai hadiah. Habis saya mau sunat je lah. Kalau mau sunat boleh kan dapat kereta remote? Boleh lah. Jadi kadang-kadang kita perlu meluruskan pandangan anak-anak melalui persepsi Al-Quran. Ya, kadang-kadang maksudnya tak sentiasa lah ikut pada keadaan dia, karena dia anak itu fleksibel. Ya, kita boleh tanamkan prinsip-prinsip itu terkait dengan keadaan mereka. Mereka tak boleh menghafalkan teori, tetapi pada keadaan tertentu dia boleh menyerap teori itu, apalagi kalau teori dibalut dengan tafakur alam semesta. Baik puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi berasaskan kepada ayat ini, ya, jangan mengeluhkan lagi nasib kita yang sekarang kita jalani. Sudah berusaha mencari rezeki Allah tapi tak dapat, itulah memang hak kita. Maka saya katakan setiap orang punya hak. Hak untuk dikayakan Allah sehingga digelar sebagai orang-orang kaya. Bukan orang ghani, orang-orang kaya. Dan hak untuk dihalang oleh Allah daripada rezeki itu sehingga digelar sebagai orang miskin. Tetapi kedua-dua hak itu kalau disikapi dengan baik, itulah aset seseorang menuju surga. Ketika dihadapi dengan kefakiran, kesabaran, dapatlah pahala. Ketika disikapi dengan kesyukuran, dapatlah pahala. Seandainya semua kaya, puan-puan, tidak ada zakat, so gagallah makna zakat itu. Seandainya semua kaya, tidak ada namanya sedekah, sebagaimana kita nak kembali kepada Allah dengan melalui amal sedekah kita. Seandainya semua kaya, kita tak boleh bersabar, sebagaimana kita boleh masuk surga dengan sabar. Seandainya semua orang kaya, lalu Allah katakan bahwa manusia boleh mendapat petunjuk ketika dalam keadaan tiba musibah. Lalu bagaimana kita boleh memperoleh petunjuk? Seandainya orang semua boleh kaya, semuanya kaya, tidak ada bagian kita untuk masuk ke dalam surga. Yang ada adalah manusia akan terjebak dalam kesesatan, dalam kezaliman, dalam penganiayaan, dan dalam permusuhan. Ingat puan-puan sekali lagi, Allah membuat kita kaya kerana dengan kekayaan itu boleh menjadi baik urusan hidup kita. Allah menjadikan kita miskin karena dengan kemiskinan itu boleh membuat kita jadi lebih baik urusan agama kita. Apa yang penting sekarang adalah ubah pola fikir kita, ciptakan persepsi yang baru, persepsi yang benar, murni, diambil dan dirujuk daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.